Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah atas sedaya nikmat ingkang kita tampi. Sepindah malih ngelingaken bahwa nikmat ini titipan, maka pastikan kita saged menggunakan sedaya titipan dengan sebaik-baiknya, karena titipan pasti akan ditanyakan peruntukannya untuk apa, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mempunyai kitab yang baik, sehingga nanti pada saatnya kita buka kembali kitab kita telah menuliskan torehan yang baik, sehingga pantas dan dipantaskan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita sangat berharap mungkin termasuk yang dimudahkan untuk mempelajari seluruh risalahnya, dimudahkan mengimplementasikan setiap ilmu yang kita pelajari, Allah berikan hidayah taufik sehingga kita punya amal yang banyak, karena sesungguhnya kedudukan kita di surga bergantung kepada amal kita. Bahwa kita dihindarkan dari neraka karena kita diampuni oleh Allah dosa-dosanya, kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Adapun kedudukan amal kita adalah untuk menentukan kedudukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui Bapak Ibu semuanya bahwa di surga ada 100 tingkatan. Jarak antara masing-masing tingkatan seperti jarak bumi dan langit. Kita berharap betul menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk masuk surga Firdaus. Karena ini perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita minta kepada Allah, maka minta surga Firdaus. Jangan mengatakan aku ini surga ora apa-apa. Mintanya yang paling a'lal jannah wa awsatul jannah. Jannah yang paling tinggi dan paling tengah, ya. Nah, Bapak Ibu sedaya, kita insya Allah masih melanjutkan tentang syarat sholat kita, ya. Untuk persoalan kurban, insya Allah jangan sudah banyak belajar di tempat lain. Insya Allah dengan teknisnya juga sudah paham. Ini 2 kali kita pertemuan juga sudah bahas fikihnya, mudah-mudahan masih diingat-ingat. Di minggu lalu kita belajar tentang syarat sholat, dan di bab yang pertama syarat sholat ada 9. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga mumayyiz. Yang keempat mengangkat hadas. Yang kelima hilangnya najis. Kemudian berikutnya menutup aurat, masuk waktunya, menghadap kiblat, dan niat. Sebagian memasukkan niat ke dalam rukun, tidak jadi masalah, insya Allah. Masih ingat nih definisi syarat sholat apa Bapak Ibu? Ibu-ibu mesti ini kali ingat. Syarat sholat nih menika nopo-nopo ingkang kedah enten saderengipun sholat tetap ada sepanjang sholat. Jikalau menjadi tidak ada karena sengaja atau tidak sengaja, maka sholatnya batal. Kemarin dicontohkan, contoh mengangkat hadas. Orang sudah sholat 2 rakaat, kemudian tiba-tiba di tahiyat awal kentut, maka batal. Mengapa batal? Karena kehilangan salah satu syarat sholat, yaitu mengangkat hadas. Dalam hal ini adalah hadas kecil, walaupun kentutnya tidak sengaja. Maka sekali lagi, syarat sholat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat, tetap ada sepanjang sholat. Jikalau menjadi tidak ada, sengaja atau tidak sengaja, maka sholatnya batal. Dan para ulama menyebut ada 9. Sebagian mengatakan 8 karena niat dimasukkan ke rukun. Adapun saya termasuk yang mengambil syarat masuk ke dalam niat masuk dalam syarat.
Jangan diperdebatkan persoalan itu, karena masalah fikih itu bisa berbeda. Ada 4 mazhab besar di dunia ini yang insya Allah saling menghormati dengan seluruh persamaan dan perbedaannya, insya Allah. Imam Malik dan Imam Syafi'i itu kadang berbeda dalam beberapa hal, padahal guru murid, tapi tidak bertengkar. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad itu guru murid, bahkan perbedaannya diwariskan sampai sekarang. Yang satunya kunut, yang satunya tidak kunut, gitu. Ini guru murid itu. Bertengkar kan mereka? Enggak bertengkar. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Ingat bahwa soal ibadah ini soal yang nafsi-nafsi pada akhirnya. Hukum disampaikan, tapi nanti jenengan ditanya itu sendiri-sendiri. Jenengan enggak bertanggung jawab terhadap ibadah tetangga jenengan, enggak. Bahkan seorang suami akan lari dari istrinya karena takut dimintai tanggung jawab. Maka jangan sampai jenengan bertengkar di persoalan yang furuk. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemersatu buat kita seluruhnya. Banyak di antara masyarakat yang karena belajarnya kurang akhirnya bertengkar di hal-hal yang tidak perlu. Termasuk masalah takbiran loro kalau telu jadi masalah. Ada yang kalau tarjih Muhammadiyah kan pakai dua Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi sebagian saudara kita 3. Jadi jangan bertengkar gara-gara kayak gitu maksudnya. Itu semua ada rujukannya, tidak masalah. Yang urfnya di sini apa yang diikuti. Jadi kalau ibadah itu Bapak Ibu, berusaha yang paling mendekati urf masyarakatnya jika sama-sama ada dalilnya. Sepanjang masing-masingnya ada dalil penguatnya, maka pilihlah yang paling mendekati urf di masyarakat itu. Istilahnya jangan ngane-anei gitu. Walaupun jangan mungkin tahu yang lain. Jadi kita nggak mudah menyalahkan ibadahnya orang lain. Sekali lagi, pada akhirnya kita akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi nanti tanggal itu piyambak. Jadi nanti tidak bertanggung jawab terhadap ibadahnya orang lain. Baik, kemarin kita masih di syarat pertama yaitu Islam. Berbicara tentang Islam, maka kita berbicara dua hal sebenarnya. Berbicara tentang apa yang menyebabkan kita menjadi orang Islam dan apa yang menyebabkan kita batal Islamnya, kan gitu. Maka ada kitab namanya Nawaqidul Islam, yaitu hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang. Itu satu bab tersendiri, cukup panjang pembahasannya. Insya Allah suatu ketika kalau kita sampai waktunya, mudah-mudahan kita bisa bahas itu. Itu kitab yang cukup kontroversi, karena yang dibahas opo-opo jenis batal ke Islam. Jadi dengan Islam kok iso batal Islam ini pripun? Sebagian ada yang tidak sependapat dengan kitab itu. Tapi kita sebagai orang yang belajar itu perlu tahu Bapak Ibu. Jadi kita belajar itu untuk tahu. Imam Ahmad ditanya tentang masalah konsep belajar. Belajar yang kayak mana yang menimbulkan keberkahan? Belajar yang tujuannya dua. Yang pertama, untuk menghilangkan kejahilan kita. Jahil itu dalam bahasa Arab bodoh bahasa kita, alias tidak tahu, jahil. Jadi belajar itu tujuannya untuk menghilangkan kejahilan kita sendiri, bukan dalam rangka untuk menghukumi orang lain. Kita nggak tahu jadi tahu dengan belajar. Yang kedua, kita ikhlas karena Allah, cari wajah Allah. Jadi bukan yang lain. Baru jenengan akan mendapatkan keberkahan atas belajar panjenengan. Jadi kalau jenengan belajar untuk mendebat orang, masalah. Belajar itu untuk menghilangkan kejahilan kita. Yang tadinya belum tahu jadi tahu. Setelah tahu minta taufik dari Allah supaya bisa melaksanakan itu. Janji Allah, siapapun yang melaksanakan ilmu maka dia akan dibukakan ilmu yang baru yang sebelumnya tidak kita ketahui. Ini janji yang manis sekali. Nek jenengan sinau, jenengan paham, jenengan lakoni, maka Allah janjikan jenengan akan dibukakan ilmu baru yang jenengan sebelumnya nggak tahu. Dan ilmunya Allah sangat luas, nggak akan pernah selesai sampai kita mati Bapak Ibu. Ini pentingnya kita beramal dengan apa yang sudah kita pelajari. Baik, kemarin kita sudah bahas mengapa kok kita harus memenuhi syarat pertama yaitu Islam. Karena sesungguhnya seluruhnya di dalam agama ini akan diterima amal ibadah kita bergantung kepada bab ini. Bab di kalimat la ilaha illallah. Apa dalilnya? Quran surah At-Taubah ayat ke-17. Makana lil musyrikin ayamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Jadi ini pernyataan, tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik memakmurkan masjidnya Allah setelah dia bersaksi bahwa dia itu kufur.
kufur, menutup diri dari percaya kepada Allah dan Rasulnya. Maka syahidina ala anfusihim bil kufr. Nah, kata Allah, ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Nah, ini di kalimat terakhir ini jangan perlu perhatikan. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalnya. Dipegangi ya? Jadi orang yang kufur, dia bersaksi bahwa nggak percaya sama Allah dan Rasulnya, berarti dia menutup diri, mengcover dirinya dari Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan mereka itulah yang seluruh amalnya itu sia-sia, dan mereka dikatakan kekal di neraka jahanam. Maka kaidahnya jelas, seluruh aktivitas ibadah apapun yang dengan pelajari selama ini hanya akan tercatat rapi dan bermanfaat buat jenengan. Bukan hanya tercatat, tercatat semuanya tercatat, tapi bermanfaat buat jenengan ketika jenengan punya kalimat la ilaha illallah. Dan ini bukan hanya menjadi syarat sholat, tapi syarat seluruh ibadah. Kemudian Quran surah Al-Furqan ayat 23. Nah, ini yang menunjukkan bahwa amal orang non muslim pun dicatat. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, akan ditunjukkan kepada semua orang tentang seluruh amalnya. Ditunjukkan, jangan dulu begini, semuanya clear ditunjukkan, tidak ada yang luput. Tahu nggih luput? Tidak ada yang tidak tertulis, semuanya tertulis sangat rapi. Maka sekali lagi, sadar tidak sadar jenengan itu sedang menulis kitab jenengan sendiri sekarang. Malam ini tertulis, oh saya Wahid tertulis malam ini ngajar di Masjid Bani Parjan, besok ketinggal sama kita di sana. Tidak ada yang terluput walaupun sedikit. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kemudian setelah diperlihatkan, ini loh amalnya kalian, ini orang-orang non muslim ini loh amalnya kalian, kemudian disebul haba'an mansura, menjadi tidak bermanfaat, menjadi debu-debu berterbangan. Dan dikatakan, makanya kaidahnya jelas, orang akan mendapatkan manfaat atas amal solehnya di dunia jikalau dia punya kuncinya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nanti di hadis arba'in kedua kita belajar ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Itu tingkatan di dalam agama kita. Nah, kita menjadi muslim dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kita sedang membahas di bagian syahadat untuk yang pertama. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah sepakat bahwa la ilaha illallah hiya kalimatu tauhid wa hiya miftahul jannah kama taqaddam. Bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid dan dia adalah kuncinya surga. Sebagaimana kita pahami bersama. Lakin akan tetapi miftah ini, kunci ini tidak akan bisa bermanfaat dan tidak akan bisa membuat pemiliknya masuk surga kecuali dipenuhi syarat-syaratnya. Dan ini ditanyakan di dalam Sahih Bukhari kepada Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in. Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah? Apakah la ilaha illallah kuncinya surga? Maka beliau menjawab, qala bala. Iya memang. Walakin ma min miftahin ila walahu asnan. Tetapi setiap miftah itu ada asnan. Asnan adalah gerigi-geriginya. Nah, gerigi-gerigi inilah yang disebut sebagai syarat kalimat la ilaha illallah. Nggih, kita sudah bahas itu kemarin. Disikelingan mboten? Sudah dilihat belum videonya? Jadi video itu fungsinya untuk murojaah, Bapak Ibu. Ini saya ambil gambarnya itu untuk murojaah, untuk mengikat ilmu, karena jenengan gampang lali toh. Ini apa nggih? Nek mboten diulangi ojo jenengan, saya yang masih agak muda kalian kok. Apalagi ibu-ibu urusannya banyak. Sampai ke rumah bikin kopi, bikin ini, bikin ini lali. Kelingane kok jebul wis malam kemis meneh yo. Wingi apa yo? Gitu. Pentingnya dengan melihat lagi ditulis, ayat-ayatnya ditulis. Ya, jadi kalau belajar sungguh-sungguh kan isinya qala Allah wa qala Rasul, ya memang seperti itu ngaji itu. Jadi kalau jenengan ngaji dengan saya berharap banyak guyon kayaknya nggak dapat.
Saya termasuk orang yang dianggap sangat serius. Apalagi memang saya basicnya orang teknik, biasa saya serius. Dari zaman dulu sekolahnya juga serius. Jadi sekali lagi, mengapa la ilaha illallah adalah kunci surga? Karena la ilaha illallah itu adalah azas diterimanya amal soleh. Maka tidaklah diterima suatu amal dari orang yang tidak bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah. Jelas ya? Jadi di antara salah satu pembatal keislaman panjenengan adalah mengakui orang selain agama Islam masuk surga. Kayu apian nih, tunggu aku apian, tenan loh, sok kayak duit karo aku. Ya wong ya sopan santun, sepanjang tidak punya la ilaha illallah maka tidak masuk surga. Kalau dia mengatakan orang lah paling kaya mlebu surga, nah ini batal jenengan. Karena asas diterimanya amal di sisi Allah adalah muslim. Maka beruntung sekali jenengan menjadi seorang muslim. Berapa jumlah muslim sekarang di dunia? Dari hampir 9 miliar penduduk bumi, berapa sekarang? Sekitar 1,5 miliar. Data statistik menunjukkan sekitar 1,5 miliar. Sidik betul itu? Sidik, memang begitu janjinya iblis. Jadi kan kita sudah bahas tentang bagaimana iblis berusaha mengajak sebanyak-banyaknya orang. Berhasil sampai hari ini. Kan dia berjanji, ya Allah, kebanyakan dari mereka akan menjadi orang yang tidak bersyukur kepadamu. Terbukti sekarang. Coba bayangin. 1,5 miliar saja sing bener-bener lurus Islamnya pinten niku, yang tidak terkontaminasi dengan berbagai macam subhat pemikiran, itu hanya sedikit Bapak Ibu. Maka beruntung jenengan yang mau duduk seperti ini. Demi Allah, yang namanya ilmu itu seperti air Bapak Ibu. Saya dulu masih ingat betul teman-teman di UGM itu dulu mempunyai sifat yang relatif sama di teknik khususnya Karena kita orang-orang IPA itu sadar betul butuhnya ilmu. Makanya kita dulu sambil ngaji kebanyakan. Jadi lihat beberapa ustadz-ustadz yang cukup besar di Indonesia itu banyak dari teknik, khususnya teknik kimia kayak saya. Karena kesadaran bahwa kita tuh butuh ilmu. Dan ilmu itu sifatnya seperti air, dia akan mendatangi tempat yang rendah. Mungkin di antara jenengan sekarang ada yang S2, ada yang S3. Kalau jenengan mau duduk seperti ini, itu artinya jenengan siap menerima ilmu. Kadang-kadang orang terhambat justru karena kedudukannya. Saya dokter, kok ngapain saya duduk seperti itu? Dan ini terjadi di zaman Rasulullah. Bukankah bahkan ada sebagian saudaranya Rasulullah dari pamannya yang tidak mau masuk Islam gara-gara apa? Ono Bilal kahau, wong miskinnya dia metungun aku gelem. Karena merasa kedudukannya tinggi, mau bergabung dengan orang yang dianggap kecil. Ini yang menghambat ilmu Bapak Ibu. Makanya saya kadang-kadang kalau ceramah di tempat yang kebetulan di situ banyak doktornya, saya sering katakan kepada mereka, mengingatkan. Bukankah kita tahu di Quran surah Al-Maidah misalnya tentang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi, ya enggak? Bayangkan, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Bahkan daun jatuh pun Allah tahu. Kemudian ada orang yang merasa pantas untuk menyumbangkan diri dengan kepandaiannya, subhanallah. Dia mungkin seorang profesor. Saya katakan jenengan, bapak-bapak semuanya doktor, iya di bidangnya masing-masing. Doktor fisika baca at-tahiyat saja kadang-kadang masih keliru. Di bidang fisika dia doktor, tapi di bidang ilmu agama bisa jadi dia anak TK. Saya tanya berapa jumlah tasdid di dalam at-tahiyat, nggak ngerti mereka. Padahal itu salah satu rukun qauli, rukun yang sebenarnya nggak boleh keliru. Ada 5 kan rukun qauli dalam sholat. Itulah mengapa saya katakan betapa pentingnya kita duduk di majelis, merendahkan diri kita. Ini penting Bapak Ibu, ini penting sekali. Makanya saya lihat justru teman-teman yang saya anggap cerdas itu justru mereka yang sangat ingin duduk di majelis-majelis ilmu. Itu tandanya tidak sombong, karena sombong adalah menolak kebenaran dan ghamtunas, batarul haq dan ghamtunas, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Kadang-kadang ada orang, saya dokter nasi ngomong ke sapa ya cak cilik subhanallah, nguyuh wae urung lurus subhanallah. Kon ngrungokke dhek gah subhanallah. Kadang-kadang begitu. Makanya mudah-mudahan kita semua terhindar dari yang sedemikian.
Jadi sekali lagi tadi sebutkan bahwa akan diperlihatkan kepada kita seluruh amal soleh kita. Nah, nanti akan menjadi manfaat atau tidak bergantung kita punya kalimat la ilaha illallah atau tidak. Secara umum, Bapak Ibu semuanya, kalau kita bicara gerigi-geriginya itu syarat-syaratnya secara umum dulu bahwa kita sudah sebutkan minggu lalu ada 7 tapi secara umum adalah pengamalan syariat Islam, yaitu setidaknya melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Minimal itu tuh patokannya. Sebenarnya ini definisi lain dari kalimat takwa. Jadi ada kunci surga itu jenengan ya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan tahu aturan-aturan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang haram, mana yang halal, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Itu jenengan harus paham itu. Supaya jenengan memenuhi gerigi-geriginya tadi itu. Karena ini dari 7 syarat itu sesungguhnya mengarah ke situ. Makanya secara umum dikatakan mana kok geriginya, jenengan setidaknya melaksanakan wajib dan meninggal yang haram, setidaknya itu. Setidaknya itu. Serta menjadi lebih sempurna dengan melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Nanti kita akan sampai pada pembahasan itu, Bapak Ibu. Jadi di antara ibadah hati itu kita sampai pada tahapan di mana kita tuh yang makruh pun kita kalau bisa tinggalin. Bahkan sebagian yang mubah, yang boleh pun bagi orang-orang tertentu, kalau mubah itu boleh ya. Tapi kalau itu kira-kira ini kalau saya lakukan memberi manfaat enggak di akhirat nanti, itu mikir. Atau ini mengancam saya di akhirat enggak, itu mikir kita. Walaupun boleh secara hukum. Ini Masya Allah ya, belajar tentang itu tuh menakjubkan. Kita jadi inginnya tuh ibadah, inginnya tuh dekat sama Allah. Dunia menjadi terasa sangat kecil ya Bapak Ibu semuanya. Sebagaimana ada hadis tentang orang di zaman Rasulullah tentang kalimat ngatan dzullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku tentang amal soleh yang jikalau aku melakukannya maka aku masuk surga. Ini pertanyaan pintar buat nih, pintar ya Rasulullah, tunjukkan amal kepadaku yang jikalau saya melakukan amal itu maka saya masuk surga. Maka Rasulullah menjawab, ta'budullaha la tusyrik bihi syai'. Yang pertama, beribadahlah engkau kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Ini kalimat la ilaha illallah ini intinya. Jadi jenengan akan masuk surga jikalau jenengan punya kalimat la ilaha illallah. Kemudian engkau menegakkan sholat wajib. Karena kalau jenengan tidak pernah melaksanakan sholat bisa batal la ilaha illallahnya. Makanya di antara orang yang tidak boleh menyembelih hewan kurban adalah orang yang tidak sholat. Nek wong ahli kitab sisan ceton duwe agama. Tapi nek orang sholat itu orang duwe agama. Itu masalahnya. Islam dudu, ahli kitab yo dudu, itu enggak jelas itu. Kemudian engkau menunaikan zakat yang telah diwajibkan dan engkau berpuasa Ramadan. Jadi ta'budullah la tusyrik bihi syai'an. 1. Jaminan jenengan untuk masuk surga. Yang kedua, wa tuqimus sholatal maktubah. Jenengan melaksanakan salat yang diwajibkan kepada panjenengan. Setidaknya ada 5 salat wajib. Zaman sekarang yang ngaji seperti ini masih ada enggak yang bolong salatnya? Zaman dulu ketika saya SMP tuh bolong sholat tuh koyok ayo akeh wong. Setahu saya kalau sekarang kalau yang ngaji insya Allah kan dibutuhin bolong nih. Nampak teksi yang sing bolong sengojo nih. Bolong nek bolong karena turu kan ada penggantinya kodok. Sengaja kerja ketanggungan. Wis engkong bablas tekan asar. Dure piye? Pernah begitu enggak? Ini bahaya nih begitu lagi. Jangan jangan. Jadi yang awal-awal dihisab besok sholat kita. Baik sholatnya maka yang lain ikut baik. Buruk sholatnya maka ya yang lain ikut buruk. Makanya jangan remehkan soal ini. Dan ini saya lihat kadang terjadi kepada orang-orang yang sibuk. Subhanallah. Padahal ada rukso rukso itu kan keringanan. Orang perjalanan oke lah, perjalanan boleh ada keringanan. Bisa jamak kosor bahkan dijamak dan dikosor, itu kan keringanan.
besok nih hari Jumat, ya kan, penyembelihan hari Jumat. Maka sebagian ada yang berpendapat bahwa kalau memang susah betul tuh jagalnya yang nguliti, boleh kalau asal sudah sholat ikut id nih, maka sholat Jumatnya boleh diganti sholat duhur. Tetapi masjid tetap mengadakan karena supaya masyarakat punya pilihan. Kalau kita lihat urutnya hadisnya, asbab urut. Kalau ayat kan asbab nusul. Asbab sebab adanya hadis itu terkait dengan masalah kerepotan. Zaman dulu ya, orang kalau pagi id kemudian datang lagi Jumat itu jauh Bapak Ibu. Sehingga kadang-kadang kesulitan, sehingga Rasulullah memberikan rukso keringanan. Tetapi para sahabat kebanyakan tetap melaksanakan sholat Jumat. Kalau nggak keliru di Mabas ini besok tidak ada Jumatan. Kalau nggak keliru. Oke. Tapi sebaiknya masjid tetap mengadakan supaya memberikan pilihan kepada orang yang longgar. Ya, pada orang yang longgar. Jadi kemudian orang tersebut berkata, wallahu, wallahi walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hada. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Jadi orang Arab itu kalau bersumpah begitu. Aku tidak akan menambah amalan selainnya. Tadi apa saja? Punya kalimat la ilaha illallah, tegak salat, kemudian menunaikan zakat yang wajib, kemudian yang mafruḍah, kemudian wasaumu Ramadan, siam di bulan Ramadan. Dia mengatakan saya nggak akan nambah dari itu. Ini tidak bicara tentang hajian, lain lagi nanti masalah rukun. Di kisah ini seperti itu. Maka kemudian dikatakan man barang siapa sarrahu an yanduru ila rajulin min ahlil jannah falyandur ila hada. Maka jikalau jenengan para sahabat ingin melihat penduduk surga, lihatlah dia ini. Coba jangan perhatikan. Sebenarnya dari sini kita simpel banget memahami Islam itu. Di kalimat la ilaha illallah jenengan pahami betul, jangan sampai kurang syaratnya, maka akan menjadi hal yang sangat besar yang buat jenengan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan plus salat, plus zakat, plus puasa Ramadan. Karena kalau hajian kan bagi yang mampu, ada syarat tambahan. Zakat mal bagi yang mampu juga. Banyak orang mengira zakat di sini zakat fitrah zakat mal. Jadi kan punya tabungan lebih dari 150 juta hari ini sampai nisabnya 1 tahun bertahan di situ, maka wajib jangan keluarkan. Sekitar berapa itu? Hampir 4 juta nih. Wah, oke 4 juta, eman-eman itu tuku HP. Nah, ini masalah ini. Nah, ini kadang-kadang kegoda nih. Iya nih satu second Bapak Ibu. Teman saya punya uang hampir 80 miliar. Iya nih satu second utang yuto nek 80 miliar. Arep ngetoke, kok oke men yo. Gitu mulai itu kegoda sama setan. Makanya perintah tentang sedekah itu makiyah, datang di makiyah sebelum Rasulullah hijrah. Padahal waktu itu orang Islam dalam kondisi sangat susah kok sedekah. Masuk akal nggak coba? Maksudnya mental memberi itu dimulai sejak jenengan masih belum punya. Jangan aku miskin, orang-orangnya yang pun bukan, Ibu. Jadi mentalnya yang dibangun duluan. Sekali lagi, ini adalah asasnya, jelas nih. Kemudian kita kemarin sudah bacakan ada 7 syarat, yaitu al-ilmu, mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah. Lawannya adalah al-jahil, nggak tahu. Jadi dengan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak pernah ngerti. Nggak pernah ngerti, bisa jadi nggak itu? Bisa jadi. Kalau yang nggak ngerti beneran dimaafkan insya Allah. Ini zaman sekarang ya kayaknya sulit untuk mengatakan saya nggak ngerti beneran. Ilmu dah terbuka sekali. Kalau dulu pembahasan kayak gini kan cuma di pondok nih. Suruh tuh la ilaha illallah cuma di pondok zaman dulu Bapak Ibu. Saya belajar begini di Mahat. Di Mahat Bapak Ibu. Ada pelajarannya 1 SKS, 2 SKS. Satu semester ngambil sekian SKS. Salah satunya adalah pembelajaran tentang suruh tuh la ilaha illallah. Makanya kemudian saya berpikir waktu itu, wah ini nih orang digoyang masyarakat ya masalah. Makanya saya mencoba membawa apa yang di Mahat ke kajian-kajian seperti ini sejauh yang bisa dijangkau.
Karena waktu juga terbatas nih. Misalnya ini saya udah kadang-kadang sudah sehari 3 kali nih, ba'da subuh, ibu-ibunya sore, ba'da maghrib sampai isya sampai seperti ini. Kadang-kadang begitu, udah makso pokoknya lah. Harapannya mudah-mudahan bisa menjadi sanggup saya pulang. Nih. Begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang hari Jumat bisa 6 kali Bapak Ibu. Saya kalau hari Jumat itu bisa 6 kali, ba'da subuh. Jam 8 pagi, Jumatan, nanti ada yang minta holakoh tertentu ba'da Jumat itu. Udah berapa itu? 4 kali. Sore-sore ibu-ibu, malamnya ba'da maghrib, plus ba'da isya. Ping pitun. Kadang-kadang 7 kali. Semoga diberi kesehatan. Saya minta doakan jangan mudah-mudahan saya diberi kesehatan, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Karena di masyarakat seperti kita Bapak Ibu, kita belajar itu nggak seperti di Mahat nih, yang orangnya sudah homogen sama. Nih, diajak mikir apa wae ya wis padha. Wong golek ilmu tenan. Kalau di masyarakat seperti ini kan kita sama-sama tahu, dengan perlu dengan kesibukan warna-warni, dengan latar belakang yang warna-warni pula. Di salah satu masjid Bapak Ibu ada kasus begini. Masjid ini masjid ampiran. Pak Firman sering mampir di sana. Urunan korban 7 orang kan, sapi. Ceritanya ini dulu pewakifnya itu bener-bener Pak. Pewakifnya itu orang bener-bener NU, pengurus NU, pewakifnya. Kebetulan di Jogja banyak yang berkembang Muhammadiyah, kemudian diwakafkan ke Muhammadiyah. Ini saya cerita apa yang terjadi fakta di lapangan. Makanya beda ngajar di Mabas ini dengan ngajar di lapangan itu berbeda sekali, suasananya beda. Kalau di situ kan orang sudah memang niat belajar, udah duduk, udah bawa tulisan, wah niat tenanan, gini apa dibawa baca kitab saja, oke saja. Yang masyarakat masuk kitab stres. Saya pernah praktekin usul salasa, dibaca satu-satu, bubar jamaahnya. Bayangkan, ini urunan 7 orang yang 4 NU, yang 3 Muhammadiyah. Kebetulan tahun itu jatuhnya Idul Adha berbeda waktu. Berbeda waktu. Sing Muhammadiyah lewih dhisik. Coba kalau seperti itu bagaimana? Apa yang harus disikapi? Orang yang 3 mengatakan saya ngejar afdolnya, yaitu di hari nahar tanggal 10 sebagaimana hadis Aisyah. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan apapun itu di hari itu, hari nahar, dibandingkan hiraqatid dam. Berarti menyembelih itu yang paling utama di hari nahar itu. Tapi nasib yang 4 orang bagaimana? Dia belum jatuh waktu. Padahal kalau sembelihan sebelum sholat Idul Adha dianggap sembelihan biasa. Gini apa nggih? Seseorang yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha yang terjadi jadi sembelihan apa? Bukan korban, sembelihan biasa. Itu dipeksa di hari yang pertama. Moyo nangis yang 4. Berarti aku ora korban. Iya ora korban wong jenenge kalau nyembelih di sini. Inilah butuhnya kebijaksanaan di dalam implementasi fikih. Harusnya yang 3 yang ngalah. Nggih pun kula ngalah kehilangan keutamaan disembelih di hari tasyrik. Gitu Bapak Ibu. Coba. Nah ini yang saya katakan bahwa ilmu itu akan membantu hidup kita menjadi bijak di dalam melaksanakan ibadah. Biasanya sih ngototan meniku ilmu ini besiti. Ngotot dengan apa pendapatnya subhanallah. Jadi pertama adalah ilmu, namanya adalah al-jahl atau kebodohan. Yang kedua adalah al-yakin, yaitu yakin, lawannya apa? Asyak atau ar-raib, keraguan. Jadi nek jenengan ngomong la ilaha illallah itu enggak boleh ada ragu-ragu Ibu. Enggak ada keraguan, enggak ada peluang untuk ragu-ragu. Karena itu syarat. Ini saya sebutkan dalilnya. Yang ketiga adalah al-ikhlas. Kebalikannya apa? Asyirku atau ariya. Ikhlas itu berarti jenengan betul-betul berharap wajahnya Allah, cari ridhonya Allah, enggak cari ridho selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Surah Al-Bayyinah ayat ke-5 yang jangan hafal semua. Diperintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah bersih.
kholisi, bersih betul, murni betul, hunafa, lurus, hanya kepada Allah saja. Jangan cari-cari yang lain. Karena gak enak sama tetangga. Oh, saya ngaji ya. Para banyak orang tungguku ngaji KBJ. Nah, ini kan berarti jangan cari ridho selain Allah. Banyak orang bahkan layat loh Bapak Ibu. Sebuah penghormatan terakhir untuk si mayit. Bentuknya adalah mensolati dia. Syukur ngantar sampai ke kuburan bagi laki-laki. Kadang-kadang ada ditanya jenengan kok layat. Oh, ora penak ya. Tungguku dulu layat kabeh sok aku mati terus nglayatku sopo. Nah, ini masalah Bapak Ibu. Jenengan layat itu karena Allah perintahkan kita suruh layat. Hakul muslim alal muslim di dalam kitab salah satu kitab hadis, hak seorang muslim atas muslim yang lain situn 6. Salah satunya apa? Ketika dia meninggal dilayati. Jadi kita sedang melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW sehingga motivasi kita datang kepadanya karena memang saya menjalankan sunnah, bukan karena engkau aku mati sopo sing ngurus aku, aku saiki orang mangkat. Nah, ini masalah Bapak Ibu. Ini sekali lagi pentingnya ilmu, sama-sama layat, sama-sama duduk, tapi dasar melaksanakan itu berbeda sekali kadang-kadang. Gini apa nggih Ibu-ibu? Bahkan sebagian orang layat linggo dak situ ngobrol. Iki piye iki layat nyolati ora. Padahal undangnya apa? Paring pakurmatan ingkang pungkasan. Apa penghormatannya? Disolati Bapak Ibu, pahala buat jenengan 1 kirot. Gini apa nggih? Subhanallah. Jadi sekali lagi ikhlas betul. Kalau nggak ikhlas dengan mengucapkan la ilaha illallah, jenengan akan berat melaksanakan konsekuensinya. Abu Jahal, Abu Lahab nggak mau karena apa? Karena tahu konsekuensinya, maka dia nggak mau mengucapkan. Engkau aku mengucapkan berarti kudu tunduk patuh kali Gusti Allah dan Rasulullah. Dia nggak mau. Ya subhanallah. Yang keempat, as-sidqu, yaitu apa? Membenarkan. Kebalikannya adalah al-kadzabu atau mendustakan. Nanti kita bahas. Ini dalilnya satu-satu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-mahabbah, mencintai. Ini lamanya adalah al-karahu, membenci. Ini juga butuh pembahasan yang luar biasa. Saya ketika pembahasan di bab al-mahabbah itu sering nangis karena kita berkebutuhan kepada Allah Pak Ibu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dialah tempat semua bergantung. As-samad. Itu kita tuh bergantung, makhluk muslim, enggak muslim tetap bergantung sama Allah, enggak bisa enggak. Masya Allah. Kemudian al-inqiyad, yaitu menaati. Nah, ini saya katakan bahwa orang mengucapkan la ilaha illallah, salah satu syaratnya adalah al-inqiyad, yaitu taat terhadap konsekuensinya. Maka dikatakan mukmin seseorang adalah ketika datang perintah dari Allah dan Rasulnya, tidak ada pilihan bagi dia kecuali sami'na wa ata'na. Nggak kayak orang Yahudi, sami'na wa asoina katanya mereka. Di dalam Quran surah Al-Baqarah disebutkan apa? Sami'na wa, saya dengar, ini nggak mudah. Bayangin, kita mukmin sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taat. Sudah, itu pilihannya. Maka dikatakan al-inqiyad menjadi salah satu syarat kalimat la ilaha illallah. Lamanya apa? At-tarku, yaitu tidak taat. Kemudian nomor 7 adalah al-qabulu, menerima. Lamanya adalah ar-raddu, yaitu menolak. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang di syarat yang pertama. Masih ingat syarat pertama kemarin dalilnya apa saja? Nih, berbicara tentang masalah makna kalimat la ilaha illallah, yaitu apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak, sungguh-sungguh berhak disembah kecuali Allah. Maka kalimat, ucapan kalimat la ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan selain Allah itu kurang tepat. Bukan salah, tapi kurang tepat. Karena ketika kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, ada orang yang mengatakan ada kok Tuhan selain Allah. Tuhanku Yesus kok misalnya. Tuhanku ini, Tuhanku ini. Maka dikatakan tidak ada Tuhan yang benar-benar Tuhan, yang benar-benar berhak diibadahi illallah, kecuali Allah. Paham Bapak Ibu? Makanya dalam bahasa Arab makna dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah.
Nah, ini jadi akan sudah ngaji harus tahu yang seperti ini. Dulu Bapak Ibu, ketika saya pertama di Mahat belajar seperti itu, menakjub. Sebelum aku itu, ya Allah, selama ini saya salah ternyata gitu, pikiran gitu langsung. Ya Allah, ternyata ilmu la ilaha illallah begitu luas, masya Allah. Saya tanya kepada jenengan, yang hadir malam hari ini, yang sudah pernah mempelajari sampai paham syarat la ilaha illallah yang 7, cung, ada nggak? Ada? Belum? Kalau belum, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh saya sampai ke yaumil akhir. Ini dipelajari awal-awal di Mahat, seperti di pondok-pondok itu yang termasuk di semester-semester awal kayak gini nih. Oke. Ini saya tanya kayak gini kenapa? Maklum kalau jenengan belum. Saya tanya, saya kebetulan ngajar di beberapa yang pesertanya dosen-dosen. Berarti kan dia secara akademik S2, S3. Saya tanya seperti ini ternyata belum juga. Besok hari tanggal 10 saya diundang di tempatnya Pak Rintok nih. Karyawan dulu di Departemen Keuangan di DepQ. Dan saya kira di DepQ kebanyakan ya S2 lah. Dengan posisi seperti Pak Rintok. Pak Rintok sendiri S2. Tapi saya yakin Pak Rintok juga. Di sana ketika ditanyakan surutul la ilaha yang 7, banyak yang nggak tahu, Pak. Bahkan di kalangan pendidik pun banyak yang nggak tahu. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, bersyukur sekali kita ditakdir oleh Allah bisa duduk seperti ini. Meskipun punya dengan capek, seharian habis kerja roto ngantuk, nggak apa-apa nih. Insya Allah semoga menjadi amal kebaikan. Jadi sekali lagi makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Ibu-ibu, saya terlalu cepat nggak ini bicaranya? Iya. Mesti begitu itu, nggih. Waduh, Jan Ustaz Wahid tiba. Jan ini penyakit saya dari kecil, Ibu-ibu. Ini penyakit saya dari kecil, bapak saya. Terus saya bilang, Le, begini ngomong rasa koyo dioyak-oyak guguk toh. Tapi dia paham. Jadi mudah-mudahan ini tanda kecerdasan ibu-ibu. Jadi saya kata bapak itu, kowe iki pikirannya wis nang kono, mulutmu ki seneng kene gitu. Sikap dia mau gitu. Makanya saya rekam, harapannya jenengan bisa lihat ulang. Ibu-ibu, hampir seluruh jamaah saya tuh mengkonsumsi ulang videonya. Di Masjid Jabal Nur Gunung Sempo itu ibu-ibunya, Ustadz saya sudah nyimak lagi, saya sudah nulis, begitu ibu-ibunya. Nih, makanya dengan sempatkan nyimak di rumah, nek mboten nyimak dijamin lali. Nggih, sebab menapa banter. Tapi jelas toh, pronunciasinya tetap sih jelas toh. Kalau jelasnya tetap jelas toh. Mboten blibet maksudnya ngomongin. Saya kadang-kadang suruh lambat kok susah banget nggih. Pengen ngomong lambat ndak jenengan ngantuk. Jadi sekali lagi saya rekam, harapannya nanti jenengan bisa baca ulang. Nggih. Wong wis banter kaya ngene wae, mbok menawa tekan 10 tahun ngarep sinau urung rampung ibu-ibu. Saya dulu itu belajar di Mahat itu setiap hari Sabtu dan Minggu, mulai dari ba'da subuh sampai maghrib, Bapak Ibu. Istirahat sholat, 2 hari itu full. Ini jenengan seminggu sepisan sak jam. Makanya ya pokoknya sedapatnya saja. Niat kita bisa sampai clear. Kemudian kemarin kita sudah bicara bahwa di ilmu, di bab ilmu, saya ulang sedikit lagi supaya jenengan paham. Ada kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik, jadi dalam Quran surah Muhammad surah ke-47 ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa saya itu Allah yang berhak diibadahi dengan benar, berhak dimintai. Kepada sayalah engkau beribadah, ya kan? Kepada sayalah engkau minta, bertawakal, bersandar, memohon, takut. Itu hanya kepada Allah saja. Masya Allah, ini sebenarnya saya mengatakan barusan ini itu pembahasan satu-satunya panjang. Tawakal yang kayak mana, takut yang kayak mana, itu tuh ada pembahasannya nih Bapak Ibu tuh, menakjubkan itu kalau dibahas. Tapi tentu saja step by step. Jadi di situ ada kalimat la ilaha dan illallah. Rukun pertama adalah an-nafyu, yaitu menghilangkan, yaitu pada kalimat la ilaha, boten nenten yang diibadahi, ora ono. Namanya nafyu, nafi menghilangkan. Yang kedua adalah illallah, kecuali
Allah namanya Pak isbat. Sidang isbat, sidang menentukan tanggal 1. Isbat menetapkan harinya. Maka di antara syarat atau rukun la ilaha illallah adalah kalimat isbat itu, yaitu penetapan. Jadi menetapkan yang berhak diibadahi, yang berhak saya mintai, yang kemudian saya memohon, itu ya Allah saja. Saya gambarkan kemarin pada panjenengan, banyak orang yang kehilangan satu rukun di kalimat la ilaha, meniadakannya tuh nggak dipenuhi. Jenengan percatos sekali Gusti Allah, percatos. Dan kok kurang percaya kali Gusti Allah. Tapi di waktu yang bersamaan ketika dagangan tetangga laris enggak yo. Aku kok ora laris nganggo opo. Nah, ini. Ketika ada kalimat nganggo opo, jenengan mulai cari-cari. Jenengan berarti cari-cari selain Allah untuk urusan rizki panjenengan. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Harusnya jenengan sholat malam ya sholat malam saja. Ud'uuni astajib lakum. Jenengan minta kepada Allah. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Quran surah Ad-Dzariyat. Sesungguhnya Allah lah yang betul-betul pemberi rezeki yang beneran. Dan dia kokoh. Kalimatnya seperti itu dalam ayatnya. Maka walaupun tungguin dengan laris caranya nganggo hahihu, jenengan nggak usah cari hahihu. Paham Bapak Ibu? Ketika jenengan nah ben laris yo kudu ditambahi ini itu, nah ini itunya, itu berarti jenengan kehilangan rukun la ilaha. Paham Bapak Ibu? La ilaha jenengan menghilangkan apapun selain Allah. Makanya minggu lalu saya ceritakan pada panjenengan salah satu takmir masjid punya apotik, didatangi oleh orang jenengan apotik orang tahu buka Mas, buka pedak dino di jarine sopo. Ada orang yang nutup dengan jin karena bersaing. Lantas kemudian kita nek ngono aku yo tak nganggo jin. Lah itu jenengan kehilangan kalimat la ilaha. Padahal yang namanya rukun itu harus selalu hadir bersamaan. Kalau kehilangan satu jenengan batal. Paham Bapak Ibu? Coba jenengan penting buat sini kata sendiri. Dulu ketika saya belajar seperti pertama nangis saya. Ya Allah, untung saya ketemu ilmu begini. Dan berulang kali orang-orang yang saya tadi katakan dokter-dokter itu sampai datang ke saya tuh, Ustaz, untung aku sudah tahu nih ngerti koyong ini. Nek ora begitu. Masya Allah. Bagaimana nasib orang-orang yang dulu sudah meninggal? Ya diampuni. Insya Allah kalau memang betul-betul nggak tahu, ya insya Allah mudah-mudahan diampuni. Mbah kita misalnya, ya. Allah Maha Pengampun. Tapi bukan berarti jenengan nggak cari ilmu, Allah ben wae. Makanya ulama zaman sekarang mengatakan untuk orang zaman sekarang tuh nggak bisa berhujah dengan belum sampai ilmu kepada saya, nggak bisa. Oh, lewat WA yo banget ilmu. Gini bang, meskipun oke subhat, tapi lah banyak banget nih untuk membuka khasanah ilmu. Dalilnya apa kemarin? Yang pertama adalah Quran surah Al-Baqarah 256. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy, famay yakfur bi taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Pada kalimat famay yakfur bi taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang tidak percaya kepada selain Allah dan beriman kepada Allah, itu kan kalimat la ilaha illallah. Gini bang, la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah. Di sini fama yakfur, barang siapa yang nggak percaya kepada togut. Togut itu sembah selain Allah, dan dia ridho. Jadi togut itu bukan polisi, jangan salah paham. Dulu ada togut polisi dibom, subhanallah. Togut itu by definisi segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah. Contohnya setan, iblis niku togut. Nabi Isa togut sanes? Nabi Isa togut sanes? Bukan. Sebab Nabi Isa itu nggak ridho disembah. Perkara ada yang menyembah kesalahan dia, tapi dianya bukan togut. Ini togut syaratnya dia ridho. Oh, ini sini. Nyembahku nyembah. Nah, ini masalah. Zaman sekarang ada nggak yang begitu? Kayak disembah-sembah nih, Bu. Subhanallah. Kadang-kadang saya nggak habis pikir nih. Ada orang-orang yang seperti itu nih. Di depan kuburan mengatakan nyuwun fulus sing alus. Subhanallah. Pernah nggak lihat video kayak gitu? Kok bisa nih ada orang sampai tertipu seperti itu? Subhanallah.
di depan makam minta uang. Nek iso jawab, sampeyan niku pripun, Mas? Aku nang kuburan sing ngopo-ngopo lek jaluki duit. Wong yang kuburan sing ngeterke sampeyan, adus ora iso sing ngedusi sampeyan lah kok. Aku jaluki duit. Di sini insyaallah enggak nih, insyaallah. Kalau udah ngaji insyaallah enggak. Jadi famay yakfur bi tsagut wa yu'min billahi itu kalimat la ilaha illallah dari redaksi yang lain. Atau di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 26 27 nih. Ingatlah wa id qala Ibrahim li abi wa ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya dan bapaknya, innani bara'um mimma ta'budun. Saya berlepas diri dari yang kalian sembah. Kalimat apa? La ilaha. Kulo mboten percados kali sing dengan sembah Pak, kali jangan sembah Pak kaumku, gitu loh maksudnya. Berarti kalimat apa? La ilaha. Kemudian illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali Allah yang akan kasih petunjuk kepadaku. Kalimat apa? Illallah. Nggih. Jadi kalau ditanya rukun dari mana? Dari ayat Al-Qur'an Bapak Ibu. Para ulama menyimpulkan supaya mudah dipahami oleh panjenengan. Paham Bapak Ibu nggih? Ibu-ibu sabar nggih, saya masih cepat banter kayak gini. Sekali lagi nanti lihat lagi videonya, nggih. Nek saniki mboten langsung mudeng, mboten napa-napa. Lingguh panjenengan sudah pahala besar. Nggih. Nggih. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, duduk mendengarkan walaupun ora mudeng. Karena itu enggak disyaratkan kudu mudeng mboten. Maka akan dimudahkan jalan menuju surga insyaallah. Insyaallah. Jadi ibu tetap semangat. Sing rada-rada ngantuk ya tetap semangat. Jam 8 belum ngantuk nggih. Jam 8 kurang. Nanti sampai jam 8 lebih 5 lah insyaallah. Kemudian Quran surah An-Nahl ayat ke 36. Dikatakan apa? Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kepada masing-masing kaum diutus seorang rasul, tugasnya apa? Ani'budullah, agar orang-orang menyembah Allah, wajtanibut taghut, meninggalkan sesembahan selain Allah. Berarti ini dibalik nih. Illallah la ilaha gitu. Ani'budullah illallah. Wajtanibut taghut berarti apa? La ilaha. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Paham betul maksudnya? Paham nggih? Paham insyaallah. Semoga Allah pahamkan, nggih. Kemudian ada peringatan di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 86. Ini peringatan dari Allah untuk kita. Wala yamlikul ladina yad'una min dunihi syafa'ata ila man sahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Jadi ini pernyataan ingatan Bapak Ibu. Sembahan selain Allah itu yang jenengan berharap manfaat darinya, mendapatkan syafaat darinya, ketahuilah mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa kasih manfaat, tidak bisa kasih syafaat kepada panjenengan. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Maka di dalam Quran surah Asy-Syu'ara 89 dikatakan illa man atallaha biqalbin salim. Nggih. Ini kalau jangan lihat doanya Nabi Ibrahim di situ, nggih. Dikatakan wala tuhsini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku ya Allah di hari kebangkitan. Jadikan aku termasuk orang yang waris surgamu ya Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak panjenengan. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Siapa hati yang bersih? Yang punya la ilaha illallah, enggak kecampuran syirik. Nggih. Enggak kecampuran riya. Itulah yang akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sini diingatkan kalau jenengan punya harapan kayak tadi loh. Waduh kok laris yo. Ketahuilah Bapak Ibu, pasti tidak memberikan manfaat, pasti ujung-ujungnya kesusahan. Ini jadi harus pegangin. Saya kemarin kalau nggak salah sempat lihat berita ada kepala sekolah di Kebumen, kepala sekolah lagi mati diracun gara-gara golek pesugihan. Dengar nggak? Dengar nggak tuh? Sebenarnya kepala sekolah loh. Saking mutin diutang buat menolongi, akhirnya kobeng golek pesugihan. Jebule malah diracun oleh koncone tiang Magelang. Bayangkan, mati su'ul khotimah. Mati dengan keyakinan sedang berharap kepada selain Allah. Subhanallah. Makanya jaga nih kalimat la ilaha illallah penting Bapak Ibu. Makanya doanya apa? Nggih.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Salah satu doa yang banyak dibaca oleh Rasulullah SAW yang pasti sudah surga. Masih banyak berdoa seperti kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Quran surah Ali Imran. Jadi halaman-halaman awal itu. Jadi kita berharap kalau sudah diberi petunjuk jangan sampai diambil. Makanya jangan istiqomahlah duduk seperti ini. Syarat yang kedua, wah ini nembeng ulang rampung waktu nih. Sekarang saya masuk syarat yang kedua, kita tambah waktu sedikit, yaitu yakin. Tadi yang pertama apa? Ilmu. Di dalam ilmu ada rukun. Sekarang syarat yang kedua adalah yakin. Apa dalilnya? Quran surah Al-Hujurat ayat ke-15. Ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Jangan perhatikan ya Bapak Ibu. Di ayat ini kita tuh dikatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Orang yang benar-benar beriman. Berarti kita tahu dari awal ayat ini. Berarti ono wong sing imane etok-etok. Etok-etok tahu enggak? Etok-etok. Pura-pura. Karena di sini dikatakan sesungguhnya orang-orang yang mukmin yang sebenarnya, berarti ada yang mukminan. Paham Bapak Ibu? Ini paham ya di awal ayatnya jelas ya? Dikatakan adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada kalimat tambahan, summa lam yartabu. Kemudian gak ada keraguan sedikit pun. Jadi kalau orang yang imannya beneran, datang perintah dari Allah, ya sudah, dia nggak ragu. Ya ini yang benar. Dulu orang yo, jibab ki wajib ora yo. Ah ini keraguan ini. Bar mati niku bar ki tangi meneh ora yo. Ini keraguan. Paham Bapak Ibu? Ini yang membuat saya tuh hijrah Bapak Ibu. Saya kuat hijrah tuh gara-gara alasan syarat la ilaha illallah yang kedua ini. Saya itu dulu pengusaha properti Bapak Ibu. Udah beli tanah 3000 meter. Saya poro-poro jadi 20 kafling. Saya bisa beli truk, beli alat angkut baru loh Pak. Saya itu dulu beli pickup itu baru. Saya juga heran waktu itu kok yo tuku pickup sing anyar bodoh men gitu. Tapi waktu itu ya pengalaman, belum pengalaman ya. 86 juta waktu itu, Panther itu 86 juta zaman waktu itu. Sayang banget ya, gue muati waktu dilempari batu gelandar subhanallah. Barang wis tuku saya gue muati pasir mesak ke mobilku. Sebenarnya tapi ya proses nih, beli truk dan lain sebagainya nih. Kemudian yang namanya perumahan Bapak Ibu. Ya ini mohon maaf segala jenengan masih ada yang berkecimpung di dunia ini, semoga jenengan dimudahkan oleh Allah. Ngurus pecahnya, izin prinsipnya, ya mohon maaf Bapak Ibu. Kalau jenengan masih ada yang bekerja di bidang seperti itu. Saya dulu, ini subjektif nih, kasus di saya seperti itu. Tidak, tentu saja tidak semua orang seperti itu. Saya dulu kalau mecah itu harus nananini. Nek mboten nananini, mboten dadi-dadi. Subhanallah. Ngurus IMB, mboten nangsal kwitansi. Bayaran asli mau petang atau seket kudu bayar orang itu setengah. Itu nanan ini bukan. Orang beli rumah di saya nggak ada yang bisa cash Bapak Ibu. Sangat jarang ada lah, tapi ya 20% wis apik. Nek ono 20 sing tuku papat cash itu apik banget. Cash bertahap maksudnya. Sisanya maka harus KPR. Saya yang ngurus semuanya Bapak Ibu. Jadi nggak serahkan KTP, slip gaji, saya yang ke bank ngurus seluruhnya. Jadi tinggal tanda tangan untuk rumah. Saya lagi mohon maaf jika jenengan masih ada yang berkecimpung di resmi. Saya tidak menghukumi Bapak Ibu. Kalau jenengan masih di bidang seperti itu monggo lah.
Tapi bahwa ilmu harus kita tahu. Al-Baqarah 275, 276, 277 dan seterusnya menyebutkan Allah mengharamkan riba, menghalalkan bai'a, jual beli. Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah, infak. Begitu saya tahu ayatnya, apalagi kalau lanjutkan ayatnya, barang siapa yang tetap seperti itu, maka engkau menantang perang Allah dan Rasulnya. Gila saya, Bapak Ibu. Tambah adik saya meninggal, saya langsung bilang sama istri, wis saiki mandeg orang nganggo ngesuk. Padahal guru saya bilang, guru saya, gimana? Saya harus bagaimana ini kayak gini? Ya untuk rumah rasa ditulis itu. Ditahan, rumah ditahan. Tinggal yang ini. Saya sama istri, udah pokoknya dinolkan seluruhnya. Ngontrak meneh ora apa-apa. Truk saya jual, seluruh aset saya jual, Bapak Ibu semuanya. Kita mulai dari nol lagi. Sampai sekarang saya masih kontrak rumah. Jadi karena ini, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ketika datang ilmu, nggak ada keraguan sedikit pun. Pokoknya pilihannya milih yang di jalannya Allah. Makanya Bapak Ibu semuanya, demi Allah, kalau kita memperjuangkan agama ini, Allah akan datangkan dunia kepada kita dengan hina, insya Allah. Di jamaah saya itu ada yang sedang bikin support sistem untuk saya, di luar saya sebenarnya. Jadi mereka itu pemuda-pemuda yang, Ustadz, jangan nggak usah mikir ekonomi sekarang, kami yang pikirin. Jangan pokoknya tugasnya belajar mengajar saja. Ini udah mulai berjalan ini, Masya Allah. Masya Allah, Bapak Ibu. Anak saya sekolah, yang bayar SPP orang lain, bukan saya. Ada yang Ustadz, yang di pondok saya saja. Di pondok lumayan nih Bapak Ibu, satu bulan itu satu anak 1.250.000. Kalau 2 anak udah 2,5 juta, belum jajannya 3 juta lah. Ada teman yang jadi nggak usah mikir, udah itu urusan saya. Gitu, Masya Allah. Jadi saya sekarang hidup dengan apa adanya. Tapi alhamdulillah kalau makanan nggak kurang-kurang nih, Masya Allah. Makanan nggak kurang-kurang. Demi Allah saya mengatakan orang. Saya itu sering pagi-pagi itu sudah ada yang nyantol di pintu. Kemudian jamaah ada yang menjual soto, di Cokro Bedok itu jualan soto Pak Tono, enak itu insya Allah. Beliau tuh kadang-kadang pagi-pagi jam 7:30 nyandel, langsung pergi, tak pilih Pak Tono. Yang inilah, yang pisang lah, yang macam-macam. Pokoknya apa yang ada itu yang dimakan. Kita termasuk sekeluarga sejak dijatuh masuk orang yang hampir-hampir nggak pernah jajan, Bapak Ibu. Kita menikmati apa yang ada yang dimakan. Kenapa bisa begitu? Ketika pertama hijrah, Bapak Ibu, kami itu pernah sampai bener-bener nggak ada apa-apa di rumah. Amar itu yang imam tadi, Amar yang imam itu dulu pernah jam 3 pagi, ayah lapar, pernah. Dari yang tadinya serba longgar, tiba-tiba harus seperti itu. Itu kalau nggak yakin betul, nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Ya, makanya dikatakan orang yang imannya benar, kata Allah, orang-orang yang yakin betul terhadap Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan sama sekali. Apa bentuknya? Wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Dia menginvestasikan jiwanya, kayak saya sekarang ini, waktu dikeluarkan betul, dan hartanya apa yang dia mampu, fisabilillah. Itu Bapak Ibu. Jadi jenengan sudah mulai berpikir keumatan. Jenengan hidup jangan cuma begini, awakku, sing penting aku, sing penting aku. Jangan Bapak Ibu. Mulai berpikir bagaimana jenengan tuh bermanfaat untuk masyarakat, setidaknya di kawasan Bani Parjan Mubarok ini. Berlomba-lomba untuk menjadi peran baik, itu penting Bapak Ibu. Dan akan memperpanjang umur panjenengan insya Allah. Orang pensiun menang rumah cepet meniku. Cepet gitu. Tapi kalau jangan berkegiatan, insya Allah jenengan akan longgar. Ibu-ibu yang sudah sepuh, aktiflah di kegiatan. Di Masjid Gunung Sempuh itu, ibu-ibunya yang ngurus itu hampir 70 tahun. Tapi sehat, Masya Allah. Masya Allah. Nah, perlu dengan pahami Bapak Ibu semuanya. Ada kalimat wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Dengan bentuk nyata, jangan tidak ragu-ragu, dengan berjihad dengan amwal, dengan jiwa, dengan harta, dengan fisabilillah. Ketahuilah Bapak Ibu semuanya,
Kalau jenengan tidak menggunakan jiwa dan harta panjenengan untuk fisabilillah, nanti di jalannya setan. Sama-sama jenengan punya waktu sekarang, bekal dari Allah niku. Bisa jenengan baca untuk Quran, bisa jenengan untuk zikir, bisa ngomong dengan keluarga, tapi juga bisa untuk dolan-dolan saja sampai jam 2 malam. Ya enggak? Ya enggak? Sehat, bisa jenengan tegak sholat malam. Ada yang sehat hanya untuk dolan saja. Artinya, bekal itu kalau enggak jenengan gunakan untuk fisabilillah, bisa terjadi sebaliknya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Imran 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Hampir saja setiap kenikmatan di dunia ini bisa menjebak kita. Makanya sering saya sampaikan ke jenengan, sing iso maling ki wong sehat apa wong sakit? Sehat. Mohon maaf, yang bisa berzina, naudzubillah, orang sehat apa yang sakit? Sehat nikmat bukan? Diberi nikmat sehat, kalau enggak di jalan Allah bisa kembali di jalan setan. Maka betul tarbiyahnya Allah untuk Qarun adalah wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Qarun, kamu tuh dikasih banyak harta, jadikan itu kendaraan untuk menuju akhirat. Berbuatlah baik sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Jenengan Bapak Ibu semuanya dikasih sehat, sama perintahnya, jadikan sehat itu untuk cari akhirat panjenengan. Kalau enggak, jenengan akan bablas ora karu-karuan. Dan ini banyak Bapak Ibu. Hari Jumat kemarin saya datang ke sebuah tempat, diajak oleh seorang jamaah, turun dari mobil, tiba-tiba ada orang datang. Saya kan nggak biasa begitu. Ingat ditarik, orang kepenak, gimana nyari? Apa dia bilang? Ustaz, saya itu apa yang buruk yang belum? Sebutkan keburukan saya sudah semuanya. Maka saya berputus asa dari rahmat Allah. Saya berpikir saya itu penduduk neraka jahanam. Sampai suatu ketika diajak temunya, ada ceramah di bulan Ramadan kemarin. Kebetulan saya yang ceramah. Saya tersentuh oleh jenengan di bagian ini. Sejak itu saya ke masjid sampai hari ini. Dan alhamdulillah hari ini jenengan mampir ke tempat saya. Wong sugih men. Saya disuruh duduk tempatnya sambil lihat-lihat. Api menumai gitu. Bayangin. Maka Bapak Ibu semuanya, monggo kita betul-betul minta kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan di dunia dan di akhirat. Ini syarat kedua, baru di awal. Nanti kita akan bicara tentang yang dimaksud yakin terhadap apa. Ini nanti kita bicarakan di pertemuan berikutnya, insya Allah. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Sudah jam 8:04, bonus 1/4 jam insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan yang sakit diangkat sakitnya, yang susah ekonominya mudah-mudahan dimudahkan ekonominya, dan mudah-mudahan kita diberi umur panjang di dalam ketaatan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.